Akhir bahwa isim yang dibaca jer itu yang mengejarkan hanya ada tiga. Apa saja yang mengejarkan isim? Satu huruf jer. Yang kedua mudhof. Yang ketiga atsba itu naat atau taukid badal. Kalau ada isim dibaca jer, maka kalau yang mengejarkan nggak huruf ya mudhof. Kalau nggak mudhof ya atsba, naat atau taukid badal. Selain tiga itu nggak ada. Khafiduha salasatun anwa'u al-harfu wal mudhof wal atsba'u. Yang mengejarkan isim hanya ada tiga itu. Sekarang menjelaskan tentang amal hurufu hahuna famin ilah. Baun wa kafun fi walamun an ala. Huruf jar itu kemarin sudah dijelaskan, yang paling pertama ada huruf jar min. Apa faedahnya min kemarin, Ruk? Min, apa faedahnya min? Ibtidaul masafah, permulaan. Ada yang kedua faedahnya min itu adalah bayanul jinsi, menjelaskan jenis. Yang ketiga faedahnya min adalah tab'id, menunjukkan arti sebagian. Mal hurufu hauna famin ila. Setelah min ada huruf ila. Ila faedahnya apa? Ketoro ra nyatet baru lawan ngate kamu. Delon kita pilih ra nyatet iki. Apa faedahnya ila? Loh, lah bingung. Delok kitab lu bingung. Ketoro ra sinau ngono ku. Model. Lindaha. Jelas ra sinau positif, Pak. Apa faedahnya? Apa artinya? Bingung. Toro ra nyatet terus positif. Ngene apa dihapus? Tambah bebel kamu. Karena di kon sinau pagah ra sinau. Faruk iki jene. Apa faedahnya ilaruk? Kandhane kon sinau ora angel men do nyapo. Iki urung nyatet jelas. Wong ila durung iki, pemane iki positif. Pemane iki tambah positif durung. Ila adanya intihaul masafah, akhir, ending. Amal hurufu hahuna famin ila. Setelah ila ada baun, ada ba. Ba itu faedahnya pertama ilsok. Ilsok itu artinya bertemu, nempel, itu ilsok. Ada ilsok hakikotan, ada ilsok hukman. Kemudian setelah itu, setelah ilsok, setelah ba itu punya faedah lagi, yaitu ta'diyah khosoh, memuta'adikan secara khusus. Pun sekarang faedahnya kaf. Sekarang huruf jar yaitu kaf. Mal hurufu hauna famin ila baun wa kafun. Baun wa kafun. Kaf. Wa ashharu ma'aniha at-tashbihu. Maknanya kaf yang paling masyhur. Kaf itu sebenarnya maknanya banyak, Pak. Tapi maknanya kaf yang paling masyhur itu adalah tasbih. Tasbih. Tasbih itu artinya menyerupakan. Menyerupakan. Di situ disebutkan wa huwa ilhaqu naqis bikamil fi syaraf awil khissah. Yang disebut dengan tasbih itu adalah menyerupakan. Menyerupakan itu apa? Menyerupakan itu definisinya adalah ilhaqu naqis bikamil fi syaraf awil khissah. Yang disebut dengan tasbih sebagai faedahnya kaf,
itu adalah menyamakan sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu di bawah. Ilhaqu naqis bikamil fi syaraf awil khissah. Menyerupakan sesuatu yang kurang atau sesuatu yang di bawah diserupakan dengan kamil, sesuatu yang di atas. Fi syaraf awil khissah, baik di dalam kemuliaan atau di dalam kehinaan. Menyerupakan sesuatu yang di bawah dengan sesuatu yang di atas. Fi syaraf awil khissah, diserupakan di dalam kemuliaan atau di dalam kehinaan. Contoh Pak, Zaidun kal badri. Ada orang ngomong begini, Zaidun Zaid, al-badru artinya apa, Ruk? Dalam bulan bahasa Jawa. Zaidun al-badr, Zaid bulan. Zaid yang mencorong wajahnya. Arti mencorong? Ganteng, bercahaya, tahu? Bulan juga bercahaya. Kita mengatakan Zaidun kal, tak kasih kaf di sini. Zaidun kalbat. Kau iso ngono ki piye to uteke digawe titik huruf kaf iku huruf jar. Zaidun kalbadri. Zaid itu seperti rembulan. Zaid itu seperti bulan. Dalam contoh ini, Zaid seperti bulan. Yang namanya tasbih itu adalah menyerupakan sesuatu yang di bawah dengan sesuatu yang di atas dalam kemuliaan atau kehinaan, dalam sisi positif atau sisi negatif. Dalam contoh ini, mana yang diserupakan? Ruk, diangen-angen lek muni diangen-angen. Zaid, Zaid apa artinya? Bulan. Ya Allah kok bulan gitu. Zaidun utawi Zaid iku kal badri kaya bulan. Zaid seperti yang disamakan mana? Zaid. Yang disamai mana? Badri. Gadek kal. Yang disamakan mana? Yang disamakan mana? Yang disamai mana? Sing dipadakno ndi? Sing dipadani ndi? Berarti yang nakis yang di bawah yang mana? Yang di atas yang mana? Menyamakan Zaid yang di bawah disamakan dengan bulan yang di atas dalam segi kemuliaan. Di atas di bawah mesti piye Gus? Bulan di langit ngono ta? Enggak. Cerah mana Zaid sama bulan? Bulan. Maka untuk menyamakan itu butuh yang namanya penyerupaan sesuatu yang di bawah terhadap sesuatu yang di atas. Karena kalau dibalik itu jatuhnya bukan penyerupaan tapi penghinaan. Bulan seperti Zaid. Apa menyerupakan itu? Namanya menghina. Kayak gini. Sing pantes junak nang ngene, Faruq alim. Kayak yai iki misalnya. Itu namanya penyerupaan. Faruq yang kealimannya di bawahnya diserupakan dengan yang di atasnya. Itu namanya penyerupaan. Tapi kalau dibalik, yai kulo kayak Faruq. Loh,
ngawur ya kayak Faruk. Itu namanya paham ya? Paham ya? Jadi yang namanya penyerupaan itu, apa penyerupaan itu? Tasbih itu apa? Menyerupakan sesuatu yang kurang, yang di bawah Terus? dengan sesuatu yang di atas. Terus? Baik secara Panjang ditulis gopo, pancet aja. Baik di dalam kemuliaan atau kehinaan, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Ini contoh dalam hal positif. Contoh hal negatif, Zaitun kalhimari. Zaitun utawi Zaid iku kalhimari koyo Zaid tolol kayak keledai. Lebih tolol mana Zaid sama keledai? Zaid di bawahnya, ini di atasnya. Maka menyamakan Zaid dengan keledai dalam segi ketololannya, kebodohannya, kegaknyantolannya. Berarti pasti Gus ya, yang disamakan itu sisinya lebih rendah daripada yang disamai, pasti. Tapi nanti jatuhnya, ruang ini. Tapi nanti jatuhnya itu akan semakin tampak istimewa. Artinya semakin tampak istimewa gini. Zaid seperti keledai. Wong keledai bodoni koyo ngono lho, Zaid dikoyokno. Berarti koyok-koyok Zaid luwe kebah. Paham ora mesti? Zaid seperti bulan. Lek bulan padang pantas, lek Zaid koyok bulan luar biasa. Paham ora maksudku Mbak Boy? Sebenarnya penyamaan tasbih itu sebenarnya yang namanya lafadz sebelum kaf itu pasti lebih di bawah daripada lafadz setelah kaf aslinya. Tapi nanti jatuhnya itu seakan-akan lebih istimewa yang sebelum kaf. Karena disama. Paham bro? Faruk kayak PT. Goblok nih Faruk kayak PT, goblok PT. Tapi tibone omongan koyo ngono ku lebih sangat menghina, Pak. Paham ya? Atau ngomong no Zaid bodoh lebih baik begitu daripada ngomong Zaid seperti keledai. Paham ya? Karena sisi penghinaannya akan lebih di sana. Sisi menghinakannya akan lebih. Yes. Sekarang wa arkanuhu arba'atun musyabbahun wa musyabbahun bih wa adatut tashbihi wa wajhus syabahi. Sekarang membahas tentang rukun-rukunnya tasbih. Arkanut tasbih. Rukun-rukunnya tasbih. Yang pertama ada syabbah. Yang kedua ada musyabbah. Rukunnya tasbih ada 4. Yang pertama apa Ruk? Musyabbah. Musyabbah itu artinya yang disamakan. Musyabbah yang disamakan. Yang kedua ada musyabbah bih. Musyabbah bih itu yang disamai. Yang ketiga ada adat tasbih. Adat apa namanya Ruk? Adat tasbih. Adat tasbih itu kalimat yang digunakan untuk menyerupakan. Apa ini Ruk? Messi. Faruk kayak Messi. Berarti dalam contoh ini menyamakan Faruk terhadap Messi. Apa kata yang digunakan untuk menyerupakan?
ayat Wis. Ini namanya adat. ada tasbih. Wis. Yang keempat ada rukunnya tasbih itu wajah syabah. Wajah syabah itu sisi kesamaan. Yang namanya penyerupaan penyamaan itu pasti ada sisi keserupaan, ada sisi kesamaan. Itu pasti. Jenenge dipadakne niku ana padane. Lera nek padane dipadane ra padha sih. Paham ya? Itu namanya wajah Wajah syabah. wis. Wis. Terangkan satu-satu Ruk. Rukunnya tasbih ada 4. Rukunnya tasbih ada 4. 1 musyabah. Apa musyabah? Musyabah yang disamakan. Dalam contoh ini Zaitun kal badri. dalam contoh ini mana musyabahnya? Ayo terangkan satu-satu. Loh, ya apa sih? Yang disamakan. Iki disartin apa? Jeblet banget. Zaid iku kal badri kaya rembulan. Wis. Terus yang disamakan. Rukunnya tasbih ada 4. Rukunnya tasbih ada 4. Zaid itu yang pertama, yang disamakan itu zaid. Duruk. Cok bingung-bingung loh. Rukunnya tasbih ada 4. Yang pertama musyabbah yang disamakan. Dalam contoh ini lafadznya apa? Ini apa? Ayo. Rukunnya. Rukunnya tasbih ada 4. Yang pertama musyabbah. Dalam contoh Loh, musyabbah itu apa dulu? musyabbah itu yang disamakan. Dalam contoh ini zaid Berupa lafadz. yang dalam contoh ini berupa lafadz zaid yang disamakan. Terus yang kedua musyabbah dalam contoh Jedelok toh? dalam contoh ini. Loh, kok dalam contoh ini? Sing kedua itu apa dhisik? Yang kedua musyabbah B Apa musyabbah itu? yang disamai. Dalam contoh ini yang disamai itu lafadz badri. Terus yang ketiga ada adat tasbih, kalimat yang digunakan untuk menyerupakan. Dalam contoh ini Dalam contoh ini lafadznya kaf. kaf. Terus yang keempat wajah syabah, Apa wajah syabah itu? sisi kesamaan. Dalam contoh ini Apa loh dalam contoh ini? dalam contoh ini memiliki Apa artinya zaitun kal badri? kayak rembulan. Kira-kira yang kaya apanya? Wajahnya Zaid. Zaid kaya Rembulan. rembulan. Yes. Kowe ndelok arek wedok dari komenan TikTok ngene, gitar Spanyol ngono. Paham kowe? Apa nih sing koyo? Kowe mudeng apa ora diomongi kowe, Mbak? Hah? Kowe ndelok mundung, dunyane mundung ya. Mundung. Koyok bengi rek ngono. Seperti malam rek. Paham ya? Koyok apa nih sing koyok bengi? Petenge. Iku jenenge wajah syabah. Sisi kesamaan. Dalam contoh ini Zaid seperti rembulan. Apanya yang kaya? Zaid. Loh, kowe iki piye toh? Rembulan.
Loh. Terangnya, Bos. Wah. Terangnya. Lah aku mau muni apa? Kayak bengi rek. Apa aku muni bengi nih? Aja sabar. Gantengi, bersinarnya, mencorongnya itu namanya Itu wajah siapa? wes. Oh, bingung meni apa tuh? Wajah siapa itu sisi kesamaan. Karena nggak mungkin menyamakan tanpa ada sisi kesamaan. Itu namanya wajah syabhun. Sisi kesamaan. Pun yang lain yang mau screenshot